Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silviani Am dengan NIM 230402201013. Prodi PGMI kelas 2C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kebudayaan dan seni Islam Indonesia. Untuk memenuhi mata kuliah studi Islam Indonesia, dosen pengampu Dr. Oktio Franky Biantoro, MPDI. Berikut penjelasannya. Baik, yang pertama itu ada pengertian kebudayaan dan seni Islam Indonesia. Kebudayaan Islam adalah peradaban yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam. Nilai kebudayaan dapat dilihat dari tokoh-tokoh terdahulu yang telah menyebarkan agama Islam, baik dalam bidang sains maupun teknologi. Dalam kebudayaan juga terdapat nilai-nilai yang dijadikan landasan pokok guna menentukan sikap untuk dunia luarnya, bahkan untuk mendasari langkah yang hendak dilakukannya sehubungan dengan pola hidup dan tata cara bermasyarakat. Kebudayaan Islam juga kebudayaan yang melintasi wilayah etnik dan bangsa. Kebudayaan adalah milik seluruh umat Islam di dunia. Kebudayaan Islam meletakkan agama Islam sebagai dasar terpenting dalam perkembangannya. Adapun pengertian seni Islam. Seni Islam merupakan seni yang berpedoman pada akidah Islam, yaitu pengesaan kepada Allah dan tidak keluar dari akidah dan akhlak. Muhammad Abdul Jabbar Beg berpendapat, suatu seni akan menjadi Islamis jika seni mengungkapkan pandangan kehidupan muslimin, yaitu konsep tauhid. Tidak hanya itu saja, seni Islam juga merupakan ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang alam, hidup, dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan. Selanjutnya ada konsep kebudayaan. Konsep kebudayaan dalam Islam juga melibatkan istilah at-tamadun, dan kebudayaan Islam disebut at-tamadun al-islami. Istilah ini merujuk kepada karangan terkenal Tarik at-Tamadun al-Islami yang ditulis oleh Zurzi Zaidan. Istilah ini berasal dari kata dasar madana, yamduru, dan mudunan, yang artinya adalah datang ke sebuah bandar dengan harbi yang bermakna menduduki suatu tempat. Madana pula artinya membangun bandar-bandar atau kota-kota, atau menjadi kaum atau seseorang yang mempunyai peradaban. Dari istilah Madana ini muncul istilah lanjutan Madinah, yang artinya adalah kota, dan Madani yang berasal dari kata Al-Madaniyah, yang berarti peradaban dan kemakmuran hidup. Istilah ini awalnya dipergunakan oleh Ibnu Khaldun, seorang sosiolog Islam terkenal. Dalam perkembangan sosial di Asia Tenggara, istilah Madani begitu giat dipopulerkan oleh Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Pengertian istilah ini merangkum tingkah laku yang beradab seperti orang perkotaan, bersifat halus dalam budi bahasa, serta makmur dalam penyampaian material. Selanjutnya ada konsep seni atau konsep kesenian. Konsep kesenian mengikuti perspektif Islam ialah membimbing manusia ke arah konsep tauhid dan pengabdian diri kepada Allah. Seni dibentuk untuk melahirkan manusia yang benar-benar baik dan beradab. Motif seni bertuju kepada kebaikan dan berakhlak. Selain itu, seni juga seharusnya lahir dari satu proses pendidikan bersifat positif dan tidak lari dari batas-batas syariat. Tujuan seni Islam itu sendiri ialah untuk mencari keridhaan Allah, karena ia memberi kesejahteraan kepada manusia. Dengan ini, seni Islam bukanlah seni untuk seni, dan bukan seni untuk sesuatu, tetapi sekiranya pembentukan seni itu untuk tujuan kemasyarakatan yang mulia, itu adalah bersesuaian dengan seni Islam. Selanjutnya ada ciri-ciri kebudayaan Islam. Yang pertama, ciri-ciri kebudayaan Islam berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam itu ada dua sumbernya. Yang pertama Al-Quran dan hadis. Adapun menurut para pakar kebudayaan itu sebenarnya ada banyak, tapi di situ hanya ada 3. Yang pertama itu urbanisasi,
kedua pengairan yang sistematik, ketiga terbentuknya negara, keempat penyediaan teknik pertanian, kelima peternakan, keenam pengkhususan kerja, ketujuh perdagangan, dan yang terakhir ada revolusi penciptaan. Adapun ciri lain dari kebudayaan Islam yaitu yang pertama akidah, kedua akhlak, dan ilmu. Ciri-ciri lain kebudayaan Islam ialah sifatnya yang universal, terbuka, mampu melewati semua zaman, toleransi, serta integrasi dalam berbagai perbedaan yang alami. Islam menyumbangkan dasar bagi bersatunya berbagai perbedaan bangsa, bahasa, dan ras. Telah dibuktikan sejarah bahwa kebudayaan Islam telah melintasi ruang dan waktu sepanjang zaman serta memberikan sumbangan bagi peradaban dunia. Nah, pengertian yang terakhir itu ada prinsip-prinsip seni di dalam Islam. Tadi selain ciri-ciri kebudayaan, ada juga prinsip-prinsip seni di dalam Islam. Yang pertama itu ada seni yang dapat mengangkat martabat insan dan tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua ada seni yang dapat mementingkan persoalan akhlak dan kebenaran yang menyentuh aspek estetika, kemanusiaan, dan moral. Yang ketiga itu ada seni yang dapat menghubungkan keindahan sebagai nilai yang tergantung kepada seluruh kesahihan Islam itu sendiri. Di mana menurut Islam, seni yang mempunyai nilai tertinggi adalah seni yang dapat mendorong ke arah ketakwaan, kemakrufan, dan moralitas. Yang keempat, itu ada seni yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya. Baik, dari materi tadi yang saya jelaskan, saya menyimpulkan antara Islam dan kebudayaan bersifat saling mempengaruhi. Islam dan kebudayaan juga saling mewarnai satu sama lain. Ketentuan harus dijaga oleh umat Islam antara ajaran Islam yang tetap dan abadi tidak dihilangkan atau dikorbankan dan harus diimplementasikan secara efektif di masyarakat. Dan nilai seni dalam Islam juga sangat mendapat penghargaan yang tinggi, bahkan selalu mendapat dukungan yang positif dari lingkungan kehidupan warga Muslim. Syarat terpenting untuk mendapatkan dukungan positif dari umat, nilai seni harus menunjukkan nilai akhlak dan peradaban yang baik, santun, dan saling mencintai nilai-nilai religius yang ada dalam Islam. Jadi, antara seni dan kebudayaan itu sama-sama saling menjaga dan mendapat dukungan yang positif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.